tidak ada kebaikan yang bisa kami nikmati selain kebaikan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada penyertaan yang lebih hebat selain penyertaan Tuhan sendiri atas kami. Sekalipun tanganmu yang perkasa secara kasat mata tidak kami lihat, tapi pertolonganmu tidak pernah terlambat. Sekalipun fisikly wajahmu tidak kami lihat, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun berjalan sendirian. Oleh sebab itu, biarlah memasuki tahun 2024 ini ada pesan ilahi yang boleh kami dapatkan. Ada tuntunan Tuhan yang perlu kami pakai sebagai pegangan sepanjang tahun 2024. Langkah kami berat ketika kami berjalan sendirian. Kami akan kehilangan arah ketika kami mengandalkan kemampuan kami. Tetapi ketika Engkau yang menuntun kami, Engkau adalah pelita bagi kaki kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar sepanjang tahun 2024 kami berjalan bukan dengan kemauan kami, tapi kami ada dalam tuntunan Tuhan. Kami mau katakan, Engkau lebih daripada segala-galanya yang kami punya. Berfirman atas kami, baik yang di gereja maupun yang ibadah secara online. Lawat kami semua tanpa terkecuali. Biar pulang dari ibadah ini kami mendapatkan jawaban yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah juga shalom. Yang di rumah saudara boleh share live ini. Saudaraku, media kita luar biasa loh hari-hari ini, dinikmati ribuan orang. Gereja kita kecil, tetapi kita berdoa dampaknya luar biasa. Amin. Setia dulu dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya hari ini WA saudara penuh. Amin. Saya hari ini menemukan banyak orang tiba-tiba pintar bahasa Inggris. Haleluya. Iya, sampai bingung saya mengartikan. Nggak tahu pakai bahasa mana, imamat dipakai bahasa Inggris. Sampai saya lihat di kamus ini apa gitu. Jadi hari ini ribuan orang pandai berbahasa Inggris, dan puji Tuhan semuanya bahasanya rohani. Dan saya berdoa tidak berhenti sampai di sini. Anda hidup kudus, Anda hidup dalam tuntunan Tuhan, dan Anda ada dalam kendali Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu selamat tahun baru. Ayo bilang kanan kirimu, yang lama sudah berlalu, hari ini Tuhan ciptakan yang baru, dan semuanya luar biasa di hadapan saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tadi malam saya tidak pegang HP, tapi petasan mengguncangkan sekitar rumah saya. Petasan dar. Apakah itu saudaraku tanda tahun baru ya? Saya cuma berpikir, tadi malam saya sempat bangun sebentar. Berapa miliar orang bakar hanya sekitar kurang lebih 15 menit. Betul nggak? Sementara untuk persembahan aja kadang-kadang kita bergumul. Tapi untuk hal-hal yang begitu gampangnya kita buang. Tersinggung dia baru buka itu. Haleluya. Ya, berapa banyak kita investasikan yang sia-sia. Tapi saya berdoa mulai hari ini, tahun 2024, Anda menginvestasikan yang terbaik. Tadi pagi satu pengusaha teman saya di Bandung, dia WA saya, Pak Abraham, apakah keluarga Bapak baik-baik? Saya bilang semuanya sehat, semua enak makan. Amin. Saya lihat badan saya sekarang agak naik. Itu tanda bahwa saya diberkati. Haleluya. Kalau saudara kayaknya lihat gak suka saya diberkati, kenapa ya? Saudara ini kasih Tuhan, tenang, B2 gak saya makan dari malam. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, dia bilang begini, dia pengusaha, dia supplier utama daripada Astra. Nah, ini orang Astra juga ini. Dia supplier utama dari orang Astra, saudara. Untuk apa? Untuk alat-alat kayak dashboard segala macam. Dia bilang begini, Pak, tahun 2024 segala sesuatunya tidak menentu. Segala sesuatunya serba berubah. Tidak ada kepastian dalam dunia usaha, tidak ada kepastian untuk kami berhasil, dan peraturan regulasi semakin berubah apalagi menjelang pilpres. Tapi yang membuat kami kuat berdiri
untuk menghidupi kurang lebih 2000 karyawan. Dia cuma bilang begini, saya hanya berpegang bahwa Yesus yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Pak, Bu, yang di rumah lihat saya sebentar. Semakin dekat saudara di tahun 2024 dengan Tuhan, keberhasilan menyertai saudara. Amin. Saudara mungkin bilang begini, Pak, tahun 2023 saya sudah dekat, tapi biasa-biasa saja. Dan tahun 2024 saya akan kurangi. Hati-hati saudara. Tuhan hanya bergaul karib dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita sampai hari ini, saya mau katakan buat saudara, itu karena pertolongan Tuhan. Gak ada yang patut kita banggakan dalam pencapaian. Gak ada yang patut kita pamerkan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita capai, sampai detik ini, sampai saya berdiri hari ini, itu semua anugerah. Amin. Nah, tema tahun 2024 di kita adalah bangkit menjadi terang. Bilang kanan kirimu, jangan suka yang gelap-gelap. Haleluya. Makanya ibadah dibikin terang lampunya. Makasih Ko Apo. Dibikin terang semuanya. Biar semuanya terang, shining, kinclong. Haleluya. Tapi tema khotbah saya hari ini adalah, tolong klik, boleh? Kehendak Allah di atas apa? Segala-galanya. Saudara mungkin tahun ini punya kehendak, saudara perkarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau sukses di tahun ini. Boleh, gak masalah. Tetapi di balik kesuksesan yang kau kejar, harus engkau dahulukan kehendak Allah. Amin. Pak, tahun ini saya mau menikah. Yang belum menikah ya, betul? Boleh, target boleh tercapai. Tetapi apapun tujuan saudara, saya mau katakan, kehendak Allah harus tercapai terlebih dahulu. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Amin. Pak, bukankah pekerjaan penting? Saya mau katakan pekerjaanmu penting. Pak, rumah tanggaku penting. Saya mau katakan rumah tanggamu penting. Pak, kesehatan penting. Saya mau katakan kesehatanmu penting. Tapi di balik semuanya, Tuhan jauh lebih penting. Apapun yang saudara punya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Kalau kita sadar ini saudara, kita nggak akan egois. Kalau kita sadar ini nggak ada lagi alasan yang macam-macam. Kenapa nggak ibadah? Ada acara ulang tahun. Kenapa ada ibadah? Ada tamu datang. Ada kehendak Allah harus nomor satu. Yang yes cuma Faridah. Itu pun paling belakang dia. Amin. Sudah, yuk berhenti cari-cari alasan. Harus Tuhan yang kita. Kalau engkau dahulukan Tuhan, kalau engkau dahulukan perkara-perkaranya, percayalah Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara. Haleluya. Ya. Klik berikutnya, tolong. Apa kehendak Allah atas kita? Yang pertama saya bacakan buat saudara. Bagi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa lebih penting daripada apa? Makanan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara, saudaraku. Yesus ini yang berbicara. Bahwa melakukan kehendak Bapa jauh lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan dunia. Apa gunanya baju baru kalau engkau tidak punya damai sejahtera? Amin. Apa gunanya engkau punya rumah mewah? Kamu bisa beli rumah yang luar biasa, tapi Anda tidak akan pernah bisa beli damai sejahtera. Amin. Anda boleh punya mobil mewah, apalagi di sini ada dealernya Toyota. Tapi dengar baik, Anda tidak akan pernah menikmati ucapan syukur. Betul? Yang berikutnya, seharusnya demikian juga kita. Kehendak Allah lebih penting dari apa? Pencapaian. Kehendak Allah lebih penting daripada ketenaran. Saking kepinginnya tenar, saudaraku, begitu upload di media sosial, beli viewer, biar dilihat hebat. Wih, yang lihat 10.000,
So what? Amin. Saking kepingin tenarnya, saudaraku mulai menawarkan diri. Kalau melayani undang saya nggak usah bayar. Pak, Bu, bukan masalah pelayanan, tapi apakah pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan? Betul? Kalau hanya sibuk dengan pelayanan, Anda hanya ngurusi jadwal, tapi Anda tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kalau Anda menyenangkan Tuhan dimanapun Anda diutus melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan dipermuliakan, Dia menarik banyak kemuliaannya turun atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Saya mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya tidak urus orang lain dulu, untuk diri saya sendiri dulu. Saya rindu tahun 2024, saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ojo bisik-bisik. Saya ngambil keputusan tahun 2024 saya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana Anda? Di WA, kenapa ada ibadah UTW? UTW sampai ibadah selesai, UTW tidak datang-datang. UTW kemana? UTW ke pasar. Tadi pagi saya ke pasar sama Bu Dewi, sepi di pasar. Sepi, yang dagang sedikit. Pedagang babi aja nggak ada. Karena pertanyaan kenapa HP semua udah borong tadi malam. Coba, orang lebih mendahulukan pesta daripada mencari Tuhan. Ku angkat dulu baru usingkir maksudnya ini. Haleluya. Tapi hari ini banyak, berarti Anda adalah orang-orang yang mencari Tuhan dulu. Amin. Tepuk tangan dulu bagi anak kita. Saya buka sebentar deh, tolong. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, ayat hafalan ini. Yang sekolah minggu juga hafal. Ayo, Matius 6 ayat 33. Baca rame-rame yuk. 3, 2, ya. Kerajaan Allah dan terus apa yang saudara inginkan untuk ditambahkan Tuhan kepada saudara? Kesehatan? Tuhanlah El Rabbah. Kekayaan? Tuhanlah Yehovah Jireh. Amin. Damai sejahtera? Dialah yang Yehovah Shalom. Amin. Apa yang tidak ada di dunia, Tuhan punya. Apa yang tidak bisa janjikan dunia, Tuhan ada. Kalau kita sadar semuanya ada dalam diri Tuhan, alasan apa kita tidak mendahulukan Tuhan? Yang setuju katakan amin. Kemarin di doa penutup di gereja saya bilang begini, saya begitu yakin bahwa tahun-tahun mendatang gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bu, Bang, lihat saya, ini penting, terutama yang di rumah. Untuk bertobat, saudara jangan nunggu tua. Nggak ada yang ngalamin ya. Ya. Untuk bertobat, saudara jangan nunggu tua. Karena untuk mati tidak harus tua. Halo? Amin. Ini sudah tahun 2024, berarti umur saudara ditambahkan 1 tahun. Kalau jatahmu 77 tahun, ya hitung saja. Mundur. Berarti sudah dekat. Betul? Tapi untuk bertobat nggak perlu tua. Karena untuk dipanggil Tuhan tidak harus tua. Dan ini tahun 2024, kesempatan pintu sorga terbuka supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari-hari ini saudaraku, kepentingan Tuhan yang kita dahulukan. Kalau tahun 2023 Anda diomongin orang balas, tahun 2024 tidak enak ini. Dulu balas Pak, sekarang gebok gitu. Jangan. Tahun 2024 didoakan. Ih, kudus bener semua itu puji Tuhan. Serius yang saya tanya ini. Jadi tahun 2023 dulu kita gampang emosi, tahun 2024 bataubat jungana. Kalau nyandak ngana sudah selesai. Haleluya. Amin. Kalau dulu kita malas ibadah tahun 2024, malaikat Allah sudah tulis loh ya. So ngana main-main. Betul? Kok betul? Kok manduk-manduk kok? Tolong balik ke muat mainan. Ya, yang ketiga
kita mengenal kehendak Allah, maka kita seharusnya menyesuaikan hidup kita pada apa? Nah, Pak, Bu, lihat saya sebentar. Jangan ngeyel sama Tuhan supaya doamu dijawab. Ayo, bilang amin gitu loh. Karena doa diakhiri dengan apa? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Kalau kehendak kita semua dijawab Tuhan, jangan-jangan kita sombong. Betul nggak? Tapi kalau kehendak Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita, apa yang Tuhan buat atas kita adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mau saya begini, Pak? Mau. Maksud saya begini, Pak? Maksudku. Betul? Tapi Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pak, Bu, tahun 2024 orang yang sengsara atau yang paling sengsara bukan orang yang miskin. Tahun 2024 orang yang paling sengsara bukan orang yang sakit-sakitan. Orang yang paling sengsara tahun 2024 bukan orang yang maaf, tidak tercapai keinginannya. Tetapi orang yang paling sengsara tahun 2024 adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Amin. Kalau ibu-ibu lihat suaminya agak nakal sedikit, bilang begini, masih ada harapan, dia pasti dapat. Ayo dong bapak-bapak bilang haleluya dong. Amin. Ini udah mulai gak enak pandangannya. Ibu-ibu, Pak, kalau lihat ibu-ibu masaknya kurang enak, doakan tahun 2024 dia akan bikin sesuatu yang kau sukai yang luar biasa. Amin, Om. Amin. Amin. Ya. Banyak garam, Pak. Amin. Yes, harus begitu. Hari-hari ini saya lihat istri saya kalau masak makin hari makin enak. Betul. Tadi pagi masak enak betul. Asal pokoknya dia masak, aduh. Tapi kalau kumat malas masaknya, selesai dah. Kalau sudah bilang gini, udah beli di warteg saja. Ini pergumulan dimulai ini. Jangan lihat dia, lihat saya ngomong. Haleluya. Ayo klik berikutnya. Ini semua saya rangkum, ini pesan Tuhan buat kita. Yang pertama, saudaraku, kehendak Allah yang pertama, Ia rindu supaya kita bersekutu dengan Dia. Saudara mesti catat ini. Jadi kerinduan Allah, kehendak Allah yang utama adalah apa? Supaya saudara, saya dan saudara bersekutu dengan Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Yang di rumah. Saudara yang di rumah boleh share siaran ini, live ini, biar banyak orang bertobat dan mendengarkan pesan Tuhan. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Baca selanjutnya. Pak, Bu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat. Anda mungkin kelihatan sukses tanpa Tuhan. Dengar, itu kesuksesan yang semu. Anda boleh hebat tanpa Tuhan, tapi saya mau katakan, kehebatan saudara tidak mendatangkan kedamaian. Ingat Mazmur 127, hanya berkat Tuhan yang membuat kita selamat. Haleluya. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang lebih hebat daripada Yesus di sini? Enggak ada. Kalau saudara adalah manusia terbatas, saya juga terbatas, alasan apa kita tidak mengandalkan Tuhan? Betul nggak? Di dalam aku dan aku di dalam dia, atau buka ini deh. Injil Yohanes 15 ayat ke-7. Tolong, siapa namanya? Felicia. Nggak ada di PowerPoint. Saudara boleh capture ayat ini. Masih ada mata rantainya. Yuk, kita baca rame-rame. 3, 2, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam, terus mintalah apa saja yang kamu. Ada yang ragu dengan firman Tuhan?
Siapa yang percaya ayat ini berlaku buat kita? Siapa yang percaya digenapi di tahun 2024? Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan ini? Alasan apa kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Apa saja yang kamu kehendaki, tentu yang selaras dengan kehendak Tuhan ya. Dan kamu akan apa? God not say maybe. Maybe you get it. No, you get it. Tuhan gak bilang mudah-mudahan kamu dapat. Enggak. Tuhan apa berkata? Kamu pasti menerimanya. Amin. Manusia kasih terbatas Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan yang kasih, itu sesuatu yang luar biasa. Tolong Efesus 3:20. Tolong, gak ada di PowerPoint. Efesus 3:20. Biar kita makin mantap masuk tahun 2024. Haleluya. Amin. Coba lihat Efesus 3:20. Efesus 3:20. Ada? 3. Efesus 3. Nah, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Melakukan jauh lebih daripada yang kita. Terus seperti yang ternyata. Pak Bu, lihat saya sebentar yang di rumah juga. Mungkin tahun 2023 Anda dimampukan Tuhan berjalan 10 mile. Tapi dalam Tuhan tahun 2024 Anda dimampukan Tuhan berjalan 100 mile. Amin. Dengan berkat yang ada, saudara mengucap syukur. Ketika Anda dekat dengan Tuhan tahun 2024, apa yang tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda pikirkan, timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Makanya yuk berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa-doa yang asal-asalan. Yang penting bisa makan. Enggak, Tuhan bisa berikan kelimpahan atas kita. Amin. Yang penting anak saya bisa makan. Enggak, anakmu seperti anak-anak panah yang tajam di tangan pahlawan. Dia melesat luar biasa. Dia lebih berhasil daripada apa yang kita capai. Saya berdoa buat kawan-kawan pekerja semuanya. Anda akan dipakai Tuhan tahun 2024 lebih daripada saya dipakai Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada harga yang dibayar. Tuhan dulu tinggal dalam hidup kita. Dan kita berjalan dalam kasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya diubahkan, siapa yang rindu hidupnya dipulihkan, diberkati, bilang kanan kirimu semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tolong balik ke PowerPoint. Sorry, hari ini kerja keras kamu. Yohanes 5 ayat 40 berkata demikian. Namun kamu tidak mau datang kepadaku. Coba saudaraku, semacam kalimat ejekan atau teguran buat kita. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang lebih suka mencari dunia, orang lebih suka mencari pesta pora, orang lebih suka mencari kebanggaan dunia daripada Tuhan. Pada Tuhan ingatkan, di dalamku ada kehidupan. Amin, sudah dikasih Tuhan. Oh ya, ayo pelayan-pelayan Tuhan, dengar baik. Yang kita cari ketika di rumah Tuhan itu bukan hanya bakso. Bakso udah kemarin ya. Ya, yang kita cari bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi yang kita cari apa? Hadirat Allah. Yang kita cari apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti dipulihkan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapatkan mujizat. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapatkan jawaban-jawaban doa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Tetapi kalau kita a priori, Bapak Ibu, kita datang gereja main HP, kita datang gereja hanya ngomongin orang, nggak akan dapat apa. Nggak akan dapat apa. Betul. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, Allah yang kau sembah jauh lebih hebat daripada yang kau perkirakan. Ingat pesan Natal yang saya sampaikan, hati-hati memprediksi Tuhan Allah. Jangan engkau prediksi hanya dengan pergumulan dan air matamu. Sebab Allah yang kau sembah jauh lebih hebat daripada yang kau kira. Kenapa saya udah mulai marah ini? Haleluya. Ya.
Pak, Bu, saya rindu Jemaat Epicenter of Mercy makin hari makin dewasa dalam Tuhan, makin mengerti dalam Tuhan. Amin. Jangan dikit-dikit putus asa, dikit-dikit kecewa, ngambek. Udahlah, itu tahun 1920. Itu pun saya belum lahir. Haleluya. Itu kisah dan zamannya Herodes. Karena Herodes begitu melihat ada bayi yang lahir, dia marah-marah. Sekarang nggak ada. Bilangkan dirimu, jangan berpikir kuno. Nikmati hadirat Allah, nikmati tuntunan Tuhan, nikmati jawaban Tuhan. Tuhan buat kita luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Kasihan Bu Wiwin naik turun juga. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya berdoa mulai hari ini, Bapak Ibu lebih banyak mencari Tuhan daripada mencari yang lain. Amin. Selain kau, biar jangan lihat saya naik. Haleluya. Gak apa-apa sekali-sekali kita nyanyi sebelum gedung film diputar. Haleluya. Sepatunya udah musim winter ya. Dia sudah mau dikirim ke Eropa ini. Selain kau tiada yang lain ada padaku. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saudara boleh dibuat menderita orang lain, saudara boleh tidak dihargai orang lain, tapi Tuhan segala-galanya. Saudara boleh tidak dihargai oleh orang lain, saudara boleh tidak dianggap orang lain, tapi saya mau katakan Tuhanlah segala-galanya. Amin. Saudara, orang boleh mengecewakan kita, orang boleh hina kita, tapi Tuhan selalu berkata, engkau berharga di mata aku. Amin. Tolong klik berikutnya. Haleluya. Selanjutnya, Yori gak usah kemana-mana ya. PowerPoint-nya. Oke, glory. Yang kedua, kehendak Allah adalah jangan ada seorang pun yang, Pak, Bu, destinimu itu bukan kegagalan. Amin. Destinimu, saudaraku, maaf, kasarnya bukan neraka. Sebab neraka bukan diciptakan bukan untuk orang eom, tetapi neraka diciptakan buat apa? Buat iblis. Yuk jawab pertanyaan saya. Iblis dari dulu sampai sekarang bertambah tidak? Ayo jawab. Iblis bertambah atau tidak? Iblis bertambah tidak? Iblis tidak pernah bertambah, sebab iblis tidak pernah beranak dan diperanakan. Betul? Manusia bertambah enggak? Bertambah. Tetapi yang jatuh dalam dosa lebih banyak siapa? Iblisnya enggak bertambah, tetapi orang yang tergoda punya karakter iblis banyak. Betul enggak? Kalau temanmu bersahabat mengajak lebih dekat dengan Tuhan, saudara berteman dengan Tuhan. Tetapi kalau temanmu ngajak main-main, judi, ngomongin orang, itu mulai jadi temannya iblis. Dan neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikut-pengikutnya.
saudaraku, ini saya sampaikan dengan sedikit agak keras. Kenapa? Karena saya rindu tahun 2024 kita ini bangkit. Kita ini jadi terang. Kita ini jadi suratan terbuka. Betul? Kalau orang melihat Pak Okto, oh ada Tuhan. Melihat Pak Diki, ada urapan Tuhan. Melihat Om Songyanan, ada Tuhan. Jangan sampai orang lihat kita, ini pembuat masalah. Oh, di mana letak kebanggaan kita dengan Tuhan? Betul nggak? Allah menghendaki kita terlibat dalam menjadi alat untuk menegur orang dari jalan yang membawa. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Ini pesan penting ini. Kalau Anda melihat saudaranya, apa saudaranya? Saudara, sepupu, pokoknya yang Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, Anda punya kewajiban untuk menegur dia. Ayo, bilang amin. Ya. Kalau Anda punya saudara atau punya siapapun yang dekat saudara, dia santai-santai dalam Tuhan, bahkan cenderung berbuat dosa, Anda punya kewajiban untuk menegur. Kalau tidak engkau tegur, suatu ketika orang itu mati, ingat tuh, darahnya dipertanggungjawabkan buat saudara. Enak ini. Tolong deh buka deh Yesaya deh, biar lebih jelas. Yesaya 3 ayat 18-27. Saya bacakan. Yesaya 3 ayat 18-27. Yesaya 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawamu dari. Boleh nggak kita cuek? Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan bukan nyawanya loh. Nyawa siapa? Nyawa kita loh. Padahal orang lain yang jahat, Pak, dia kan jahat-jahat sendiri, urusannya apa? Tapi Nabi Yeskiel mengingatkan kita, saudara gak boleh cuek. Kalau ada orang menuju kebinasaan, saudara harus diingatkan. Itu gunanya tiap hari di broadcast renungan. Wow, haleluya. Jangan pura-pura gak dengar. Sudah dikirimi, wow, diedit sama Pak Edi, capek-capek, di broadcast sama Wike, saya sebar ke 3.000 orang tiap hari. Belum juga dibaca, udah bilang oke. Itu tidak mungkin dibaca. Betul? Yang paling menyedihkan apa? Begitu dia sekali WA, ternyata apa? Ada 30 wow tidak pernah direspon. Ayo tahun 2024 kita berubah. Amin. Siapa yang bawa Alkitab biasa ya? Pinjamlah. Ada Alkitab biasa. Pinjam Pak. Pinjam Pak sebentar. Pinjam sebentar. Oke. Saudaraku, siapa yang percaya ini tulisan Tuhan? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Saudara percaya isinya? Saudara percaya firman demi firman? Bagaimana kalau saudara ada suratnya Tuhan, tapi saudara acuhkan? Saudara tidak baca, saudara buat, saudara hiraukan, tapi saudara mengaku Kristen. Kira-kira ini berkuasa tidak? Pak, Bu, dalam Alkitab ada kuasanya Tuhan. Dalam firman Tuhan ada isi hatinya Tuhan. Dalam firman Tuhan ada kehendak Tuhan. Kalau saudara acuhkan ini, kira-kira kuasanya ada nggak? Jelas tidak. Amin. Saya berdoa, kalau Anda kepingin dihiraukan oleh Tuhan, ya tentu perhatikan suara Tuhan. Amin. Omong kosong orang Kristen cinta Tuhan, tapi nggak cinta sama firman Tuhan. Omong kosong orang Kristen bilang menyukai Tuhan, tetapi firman tidak pernah
menjadi rema atas kehidupannya. Saya berdoa tahun 2024 kita berubah dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tolong berikutnya. Ya. Allah menghendaki kita terlibat dalam berita keselamatan yang membawa keselamatan bagi segala bangsa. Pak, Bu, siapa yang rindu diberkati Tuhan? Wah, luar biasa banyak. Siapa yang rindu dipulihkan Tuhan? Siapa rindu umur panjang? Oke, pertanyaan saya, itu bukan hati utamanya Tuhan. Itu bukan isi hati Tuhan yang paling dalam. Isi hati Tuhan yang paling dalam adalah pergi, jadikan semua bangsa. Haleluya. Itu hatinya Tuhan. Itu bukannya tugas pendeta. Itu bukannya tugas yang pakai jas ini, enggak. Saudara punya Tuhan. Amin. Amin. Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang inginkan, wow, keajaiban, hal-hal yang unpredictable diberikan atas kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah dia. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil bagiku. Terus. Dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Berapa banyak orang tahu firman, berapa banyak orang mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi orang itu tidak hidup dalam firman Tuhan. Berapa banyak orang pandai pasal status firman Tuhan, tetapi memandang sebelah tentang firman. Berapa banyak orang tahu firman, merasa dirinya hebat, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk apa? Amin. Amin. Hati Tuhan yang paling dalam apa? Go. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Klik berikutnya yuk. Haleluya. Tinggal 2 PowerPoint. Haleluya. Balik ke PowerPoint. Oke. Kehendak Allah supaya kita diberkati. Yang mau diberkati katakan amin. Dalam segala hal. Yeremia 29:11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, Pak, Bu, lihat saya, tahun 2023 itu masa lalu. Yang setuju katakan amin. Tahun 2024 itu masa depan. Dan Tuhan tidak membicarakan lagi masa lalu, tapi Tuhan siapkan hari depan, tahun 2024, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan,
Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya. Bahkan Mazmur 67 bilang begini saudaraku. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itu janji Tuhan buat kita. Itu janji Tuhan buat kita. Saya sengaja bakar semangat saudara supaya saudara bergairah di tahun 2024. Amin. Ini bukan masalah jadwal, bukan masalah hebatnya pelayanan, enggak penting. Enggak. Tapi masalahnya adalah kita mau mengambil keputusan tidak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Next, yang terakhir. Haleluya. Kehendak Allah untuk kita bangkit dan menjadi terang. Yesaya 60 ayat 1 berkata demikian. Bangkitlah dan menjadi terang. Saya berdoa dimanapun Anda ditempatkan, Anda menjadi lilin, jadi terang. Sebab terang itu tidak bisa tiba-tiba datang tanpa kita hidup di dalam Tuhan. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saya berdoa semua saudara diurapi Tuhan, semua saudara diberkati Tuhan, semua saudara menjadi apa? Alat kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan imamat mengatakan demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga semua supaya terus menyala. Jangan dibiarkan. Saya berdoa tahun 2024 semua kita ikut mezbah doa. Amin. Nanti polanya mezbah doa kita ubah, biar doa-doa kita berkuasa. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atas dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan. Artinya apa? Saudara menyala-nyala di sepanjang tahun 2024. Buang semua kebimbangan, tinggalkan semua keraguan, eliminir semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Dia berfirman adalah Allah yang terlalu baik buat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah.